Oke, halo semuanya. Selamat datang lagi di podcast Balada Kehidupan. Marhaban ya Ramadan, marhaban. Eh, Marhaban, marhaban. akhirnya Ramadan tiba juga ya, Kang Galih ya. Ya, Akhirnya, aduh, karena Ramadan deh biasanya hal-hal yang ditunggu gitu sama umat Muslim biasanya ya, Kang Galih ya. betul sekali. Betul, karena kenapa Ramadan itu suka ditunggu-tunggu nih, Li? Ya karena kan banyak pahala yang bisa kita dapat sebenarnya. Pertama dari pahala puasa ya kan ya, terus Betul, pahala-pahala kalau kita tadarusan, ngebantu betul orang, terus sekali. apa pahalanya teh double-nya, double. Ya, ada Nah, yang dikalikan gitu kalikan. pahalanya dari bulan-bulan biasa. Karena kan ini sangat spesial juga. Tidak lupa kan bahwa bulan Ramadan ini adalah bulannya turunnya Al-Quran. Nuzulul Ah, Quran. Masya Allah, benar benar benar. Tapi Lih, selain Ramadan yang ditunggu-tunggu puasa, tahu nggak apa yang ditunggu-tunggu? Apa tuh? Lebaran. Lebaran. Iya Kayaknya dong. ibu saya pun sudah mengunjungi pasar baru kemarin ya. Baru Wih, awal Ramadan. awal Mungkin Ramadan. takut. Heeh, Awal Ramadan. Jadi udah vibes Lebaran udah sangat terasa. terasa Mungkin ya. takut Lebarannya nggak jadi mungkin ya. Heeh. Takut Makanya Lebarannya buru-buru. diundur lagi kali ya. Tapi ngomong-ngomong Lebaran ya, Li ya. Karena kadang Iya. sebelum Lebaran tuh kan godaannya tuh banyak, apalagi 10 hari mau Lebaran dah. Pasti banyak banget Hmm. godaan. Godaan dari ajakan bukber teman-teman gitu kan, terus godaan ketika Terus. kita belanja buat Lebaran gitu. Wah, betul Gitu kan. sekali. Pernah kejadian waktu kita ke Gede Bage inget gak? Yang waktu belanja baju-baju Iya. Cimol lah. Orang serasa di sana tuh nggak kayak bulan Ramadan loh. Karena Karena udah karena ya hmm, udah nggak asing mungkin ya iya, daerah perkotaan gitu ya. heeh. Karena banyak orang yang santai banget ngerokok, makan cuanki di depan. Tukang cuanki pun santai aja jualan gitu kan. Padahal padahal aing teh keur lapar gitu, nah dagang gitu, nah bedalahar gitu. Iya, iya, iya. Memang itulah apa kelebihan dan kekurangan kalau di kota. Mungkin kelebihannya banyak pahala karena memang godaannya sangat ini. Tapi kan ya kalau kesabaran dan rasa laparnya setipis tisu mungkin ya godin-godin juga akhirnya. Heeh. Nah, kenapa sih gitunya, Lih, orang-orangnya kepikiran buat godin gitu, meskipun orangnya pernah godin sih gitu, waktu Oke. waktu kecil ya, nggak waktu Ya, sekarang kan udah jenggotan. sama saya juga. Iya, masa sih godin ya, ya, malu lah, paling ngerokok lah sebatang. Kan saya ingat waktu momen yang paling diingat Godin tuh karena waktu itu disuruh ibu saya membalikan kelapa, terus pulang-pulangnya saya kerok sendiri dan makan. Itu waktu Tapi SMA itu. SD, Oh, SD SD, dong. SD, Masa LD. SMA imannya goyah cuman gara-gara gak mungkin lah. Iya Insya kan, Allah gitu ya. iya kan bisa Itu aja kan ngerokok. gara-gara kelapa doang gitu kan, banyak banget gitu. Tapi balik lagi ke awal nih, Lih. Oke, oke. Nah, kenapa sih manusia khususnya ya umat muslim gitu suka godin gitu kan, apalagi kan pernah kan godin kan niat yang baik ya, nawa itu sauma godin an ada i kan, Nah, tapi malah malah jadi bahasa eh, slang gitu kan, godin jadi pada makan gitu, hmm. kenapa sih? Godin, ya mungkin lingkungan. Faktor terbesarnya lingkungan. Pendidikan dari orang tua bisa. Cuman eh ya udah jelas mungkin ya kalau secara Hmm, agamanya dia tidak terlalu niat untuk menjadikan Ramadan ini ajang untuk meraup pahala sebanyak-banyaknya seperti itu. Jadi kalau orang beriman hmm, itu menjadikan bulan Ramadan ini spesial karena memang dia sudah mengimani dan mengaplikasikannya bahwa bulan Ramadan ini ajangnya untuk memperbanyak ibadah dari bulan sebelum-sebelumnya seperti itu. Karena memang pahala yang dijanjikan sesuai dengan apa yang kita percayai ini banyak sekali seperti itu. Tapi hmm. beda bila
orang itu tidak mengimani ataupun udah mah akhlaknya minus misalkan ya, Iya, iya. pengetahuannya minus, dia berkumpul dengan orang-orang Godin juga. Akhirnya ya terjadilah situasi yang seperti itu. Oke, oke. Tapi Galih pernah nggak sih Godin gitu selain SD kan SD waktu itu non namanya Ya kelapa gitu. terpijit gara-gara kelapa gitu. Atau pernah nggak sih yang lain-lain gitu kayak Godin misal Godinnya tuh jadi gini-gini. Pernah nggak cerita gini? Lu tuh haus nih, haus banget gitu. Tapi lu Godinnya tuh cuma sekali gitu. Ngerti gak? Cuman apa? Cuman sekali gitu. Jadi pas waktu zuhur aja Godinnya. Sisanya lu lanjutin puasa kan, tolol gitu kan. Maksudnya. Nah, nanggung gitu dosanya. Padahal kan dosanya sama-sama aja gitu. Pernah gak sih kayak gitu gitu? Ya. Alhamdulillah ya, saya tidak pernah Godin selain SD gitu ya. Maksudnya alhamdulillah karena mungkin waktu itu langsung dimasukin pesantren ya. Jadi ketahuan Godin langsung masuk pesantren ya. Kebangun gitu ya. Enggak, maksudnya ya nggak se ekstrim itu ya maksudnya. Mungkin bisa jadi ya. Gagal sekali terus masuk pesantren. Cuma alhamdulillahnya semenjak udah balik lah ya, udah umur 15 tahunan. Karena enggak sih, SMP juga enggak sih. Karena mungkin punya kesadaran yang kuat sama, karena gini Mi, maksudnya kan sayang banget ya, maksudnya yang tadi Anda bilang gitu ya, maksudnya ada orang yang Godinnya cuma kadang satu kali, bahkan mungkin satu sedotan ini gitu ya, satu sedotan ale-ale mungkin. Kan itu batal juga kan Godin. Iya, iya. Iya kan, bukan seberapa banyak sedotan yang Anda minum, tapi kan udah batal gitu ya, satu sedotan pun. Itu kan rugi banget lah. Soalnya ada riwayat bahwa bila mana Anda menggugurkan puasa, tapi tidak ada, dalam bahasa agamanya rukhsah atau keringanan, seperti yang sakit, di perjalanan, alasan yang masuk akal kenapa Anda tidak, atau alasan yang dibenarkan oleh syariat gitu, oleh agama. Di luar itu, maka satu harinya walaupun diganti dengan puasa 1 tahun itu nggak bakal nutupin gitu. Jadi sayang banget gitu. Jadi kalau Godin. Berarti kalau meskipun Godinangan cuman aku haus banget udah pusing gitu kan, tapi masih bisa dilanjut sebenarnya gitu. Apalagi cowok gitu kan. Terus dia malah nggak minum-minum lagi kan percuma juga ya berarti ya. Iya. Rugi, itu definisi orang paling rugi lah gitu. Udah mah rugi, dosanya sama kan. Nggak makan lagi. Iyalah, jadi kadang kan apalagi nih yang perokok gitu ya, walaupun saya juga merokok, tapi tak itu apa ya namanya, laki-laki sejati yang merokok itu kalau udah puasa udah gitu, nanti aja pas buka. Tapi kan ada beberapa yang aduh nggak kuat, pusing, asem gitu kan. Asem gitu kan. Itu kebanyakan gitu ya, kebanyakan yang perokok. Saudara saya pun ada gitu kan, tiba-tiba di kamar mandi ngebul gitu ya, seperti sauna gitu. Ini kok sauna bau jacok gitu kan. Iya. Ada gitu kan. Tapi ya, ada yang bilang gini leh. Ada yang bilang kalau ngerokok itu maker loh. Pas puasa gitu. Jadi nggak ngebatalin gitu. Puasa mah jadi horor itu sama aja. Enggak, orang pernah dengar kayak gitu katanya. Ngerokok pas bulan puasa mah nggak apa-apa kan, kita nggak makan, nggak minum kan, ngerokok mah cuman asap doang. Sama aja itu kan, memasukkan sesuatu lewat kerongkongan, mau berbentuk apapun itu mah tetap batal ya. ada aja dah. Emang ini susah sih kalau ya pasti ya, dunia ini tercipta dari baik dan buruk gitu ya. Ketika puasa ya isu paling populernya ya Godin gitu, ataupun batalin puasa gitu. Ya itu mah semua kalangan itu mah dengan berbagai alasan yang sepele. Kalau lemes mah nggak usah makan lah, tidur aja lah. Makanya itu gitu solusinya gitu. Cuman kadang banyak orang yang mempelintirkan tidurnya
orang yang berpuasa adalah ibadah, ya ibadah kalau dia tidurnya meninggalkan suatu yang maksiat gitu. Iya. Walaupun Tapi ada niatan buat godi nih, tapi mending tidur gitu. Tapi itu. jangan lupain sholat juga lah. Iya. Kalau biar nggak godi nih, nggak ada yang ngajak gitu, tidur weh. Dari azan subuh sampai azan maghrib kan itu ya Sama juga aja lah bohong maksudnya. ya. Sama aja. Itu mah itu. Aja gitu. Kalau dari subuh sampai maghrib mah sama aja kayak latihan meninggal itu mah. Nah itu. Iya. Jadi ya maksudnya ngelakuin aktivitas dulu. Kalau capek udah tidur, nanti pas azan misalkan ini lagi tadarus lagi. Atau enggak mungkin bisa dengerin podcast Balada Kehidupan kan ya, biar enggak maksiat amat gitu ya. Biar tidaknya apa gitu. Mendengarkan pencerahan dari Fahmi. Waduh, pencerahan tapi lih. Menurut Gali sih gimana sih, ada nggak sih tempat-tempat yang rawan gitu, rawan buat godin gitu, tempat yang kayak gimana gitu kan, misalnya kayak Gang Doli atau apa gitu kan, apalagi gimana rawan gitu. godin lagi ya. Biasanya pasar gitu, tapi ya nggak mengeneralisir juga ya semua orang pasar ini. Kan rata-rata kan di pasar atau enggak sekolah di kantin gitu ya. Tapi kan kantin tutup bulan puasa. Oh iya. Tapi kan enggak. Dan bukan kantin sih, Mi. Lebih ke warung, di sekolah mungkin ya. Karena ada beberapa warung kan yang masih buka. Iya sih ya. Mungkin kayak tempat mall-mall juga kali ya, yang kan di mall kita nggak bisa nutup Texas gitu kan, kayak KFC, McD kayak gitu kan. Iya. Cuman ada beberapa yang menghargai ya. Cuman menurut saya pribadi ya itu nggak perlu sih, ya udahlah. Kalau tempat mall ya udah nggak usah gitu, nggak usah digugat. Waktu itu pernah nemuin KFC yang pakai tirai, buat apa gitu? Percuma ya. Jadi si kacangnya tuh pakai tirai, buat apa gitu? Maksudnya ya udahlah gitu. Aneh banget gitu. Iya, kayak mungkin dia takut digeruduk mungkin ya. Tapi menurut orang ya, penggerudukan saat godin itu aneh loh kalau menurut orang. Aneh sih, karena menurut orang kayak ya udah kan puasa masing-masing ya, nggak usah digeruduk aja gitu, kayak nggak ada kerjaan aja itu sih yang ngegeruduknya gitu, kayak sat gitu kan namanya gitu. Cuman sih maksudnya ya udah, kalaupun bermasalah bukan warungnya. Kan sebenarnya mah gitu. Kalau dia mengaku gitu ya muslim yang baik, ya masa sih keimanannya luntur gara-gara rendang gitu kan? Nggak mungkin kan? Iya sih, luntur gara-gara tempe orek kan nggak mungkin juga ya. Iya, es teh tawar gitu ya. Lain gitu. Asa-asa nggak mungkin gitu kan. Jadi ya kan banyak ya maksudnya yang nggak puasa pun banyak ya maksudnya. Saya tuh banyak mempertanyakan bahwa kenapa sih Indonesia mengakui 6 agama, tapi yang paling diakui itu Islam aja gitu maksudnya. Ya udah, kalau mengaku saya warga negara Indonesia, ya udah gitu, toleransi dan konsekuensi terhadap agamanya masing-masing ya. Benar itu kan banyak ya tuh, ada yang hamil gitu kan, nggak serta-merta warung nasi itu buka buat cuman ngeladangin yang godin, bukan, atau buat buat ngegoda yang puasa, enggak lah gitu. Dia mah cuman berbisnis doang kan seperti ya. Tapi ada maksudnya kayak yang berbisnis gitu, kalau ada yang godin ikut dosa nggak sih yang punyanya? Asalkan niatnya ini bukan menjadi supply buat yang godin ya, itu nggak apa-apa sih. Cuman kayaknya hemat saya mah, warung yang godin, warung yang suka dikunjungin sama warga-warga godin gitu ya, itu ya tidak puasa juga. Iya, logikanya Mi, maksudnya
Saya kenal banyak beberapa, bukan banyak, Iya. beberapa pedagang gitu yang ketika bulan puasa dia libur gitu. Paling nanti Sore kan. pas zuhur buka atau enggak pas maghrib gitu. Kalau Yes. dari awal udah buka, saya pesimis kalau dia puasa gitu. Iya, Tapi iya. keren sih. Tapi kan kebanyakan ya pelakunya sendiri seperti itu. tapi kan kalau positifnya mungkin dia, aku ingin menambah iman dari godaan-godaan, sudah saja saya buka agar saya bisa tahan godaan. Bisa aja. Bisa aja. Oke. Tapi kan kebanyakan yang logikanya seperti itu ya tidak kuat ya. Tidak mungkin ya. Tidak. Iya. Oke, mungkin buat yang godin ya. Karena menurut orang ya, menurut orang sekarang tuh banyak orang-orang yang godin tuh bahkan yang sudah balik gitu, yang udah tua dan yang udah ini, padahal kan harusnya menjadi sebuah contoh ya untuk adik-adik yang lainnya. Nah, ada anak guru kan di sini banyak ya. Iya. Bawa anaknya gitu ya. Dia belum masuk SD. Dia belum masuk SD, pas ditanya puasa nggak? Puasa. Biasanya kan ada jam ya, dia kadang kuat sampai zuhur gitu, asar gitu. Sampai azan apa kuatnya? Maghrib sana. Oh, itu full itu mah. Iya, full. Ih, malu kan maksudnya. Iya, malu. SD loh. Udah bisa gitu. Saya juga malu dulu gitu ya. Kok nggak kuat gitu. Mungkin anak SD-nya belum tahu dunia yang sebenarnya. Iya. Mungkin. Jadi ya harusnya mungkin yang emang banyak pelakunya ya yang udah balik sana. Dengan berbagai alasan, cuman ya untuk saling pembelajaran kan bisa didapat dari mana saja. Coba lihatlah anak-anak yang mampu gitu ya, mampu sampai maghrib gitu ya. Buat pecutan dikit lah gitu, masa nggak introspeksi sih gitu, malu lah gitu. Betul. Masa sih kalah cuman gara-gara lihat video Marjan gitu kan, nggak mungkin lah ya. Iya kan, nggak juga lah, lucu lah gitu. Iya. Tapi ngomong-ngomong Marjan ya, menurut ada nggak sih dari Galih nih rekomendasi tempat buat buka bersama atau buat nongkrong nih selama bulan puasa nih, kan kadang kan kita juga gabut gitu sambil ngabuburit kah atau pas habis buka puasa, ada nggak? Itu ada di daerah Cicalengka dulu lah mungkin. Di Bonave Cafe gitu ya. Biasanya kalau tahun kemarin itu yang reservasi duluan dapat tambahan takjil tuh. Iya. Dan kalau nggak salah di Bonave tuh unik. Kenapa? Paket-paketnya Lih. Kenapa unik? Karena tahun kemarin kalau nggak salah, nggak tahu beberapa tahun keberapa lah, orang pernah lihat di Bonave itu paket mahal. Nggak ada tuh paket murah. Itu yang bikin uniknya. Tapi harganya bersaing lah ya, maksudnya gak mahal gitu ya, menyesuaikan dengan kemampuan masyarakat, daya beli masyarakat sekitar lah. Walaupun nama paketnya mahal. Iya, tapi masih worth it. Tempatnya juga cozy, enak juga gitu kan. Betul. Di pinggir jalan. Alpa Indomaret. Iya. Suka tertukar, maaf. Terus kalau mau beli ini kan, kalau mau sambil nunggu makanan maghrib bisa dicukur dulu di Bonaber kan ya. Bonaber. Iya, betul. Ada lagi gak? Kalau dari orang sih ada tempat kalau kalian mau sambil ngabuburit gitu ya, dan sambil beli tajil, itu ada di Pasar Al-Falah. Nah, daerah situ tuh. Pasar Al-Falah. Di situ banyak jajanan tuh. Bisa dibeli itu di situ. Iya. Dari mulai enak ya. Dari mulai cireng, terus ada juga bacil, mungkin yang suka bacil, bahkan sampai spaghetti juga ada lah gitu ya di sana mah. Gitu. Menu berbuka. Menu berbuka ada nggak dari Gali? Menu berbuka, rekomendasinya adalah bubur sumsum ya. Bubur sumsum. Kenapa bubur sumsum? Kenapa?
bubur sumsum sama apa sih candil gitu ya. Iya ya. Kan itu manis Oh iya. biar taraweh ada tenaga gitu, sumber Ah, tenaga kan betul betul. jangan terlalu banyak. Sebelum nasi ya. Sebelum nasi ya Iya. mempersiapkan untuk taraweh gitu kan. Barangkali ada yang 23, 11 ya itu masing-masing lah ya. Iya iya. Masing-masing. Dan kalau dari orang sih pasti kembali ke sunnah Rasul. Apa lih? Wah, naon tah? Kurma dong. Wah, bener. 3 biji. Bener, itu Cukup. enak tuh. Iya. Bubur sumsum tambah kurma. Wah, mantap. Mantap banget sih. Apalagi tambah es buah dah. Udah. Udah. Enggak jadi taraweh itu, enggak jadi Iya. taraweh. Jangankan tarawih, mungkin sholat maghrib juga kelupaan. Udah keburu tidur. Iya. Aduh ngantuk nih gitu. Jadi ini apa? hiburan atau hiburan nih. Oke, Kan hiburan. misalkan misalkan ada orang misalkan aduh ini wae misalkan naon ibadah Gabut. wae lah naon gitu. Ada hiburannya lah dikit misalkan gitu. Ya, diselaraskan mungkin ya. Ya. Kalau dari orang, cepatlah berlangganan Netflix. Karena itu sangat membantu, coy. Serius. Hiburan Netflix mungkin kalau enggak, kalau orang sekarang lebih ke kayak dengerin banyak podcast yang emang bisa lebih mengupgrade diri sih. Kalau dari Galih ada nggak? Iya, nonton login weh, udah. Oh iya, login ya. Soalnya ayahnya Onat udah setuju Onat login. Ya kan itu mengajarkan keberagaman lah. Iya betul. Saling lah ya, saling bukan berarti menginikan satu sama lain lah. Betul. Selain hiburan nih, udah itu aja dah. Aja. Nanti kalau mau penasaran rekomendasi lain ya di next episode berikutnya betul. Karena ini udah mau maghrib juga mungkin kalian dengerinnya. Jadi sampai sini aja dulu semuanya ya. Jangan lupa buat follow Instagramnya Podcast Balada Kehidupan dan selalu dengerin apa kali? Podcast Balada Kehidupan. Yeay.